Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatimah tahbi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan ngaji di rumah saja dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah atas doa dari rekan-rekan semua, para santri-santri semua, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Syukra dimanapun berada. Alhamdulillah kesehatan saya sudah membaik. Yang kemarin ada halangan sakit dan alhamdulillah sekarang sudah agak enakan badannya sehingga kita bisa memulai kembali pengajian dari jarak jauh ini. Wabil khusus kepada para santri, sempatkan waktunya untuk membuka-buka kembali kitabnya atau buku catatannya. Kita memutolak kembali, memuraja kembali pelajaran yang telah atau yang sedang kita pelajari di pondok pesantren, namun karena adanya halangan wabah kemudian kita diharuskan untuk berada di rumah sehingga pelajarannya sedikit tertunda. Dan alhamdulillah melalui media belajar di rumah saja dengan menggunakan Android ini mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang beriman dan selalu menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat, hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para santri, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Syukra dimanapun berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita, bab kita dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang sempat tertunda karena ada udzur sakit. Kita akan mulai kembali, namun seperti biasa agar duduknya kita di majelis ilmu ini berbekas dan mendapatkan manfaat dan barokah, mari kita bersama-sama awali kegiatan pengajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca niat, membaca doa mau belajar sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kita, ulama kita, yaitu Bapak Haji Idris. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan banyak barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya para santri atau para alumni, cukup untuk menyimaknya saja. Dan nanti seperti biasa Al-Fakir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pembacaannya harokatnya
maknanya banyak kekeliruan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal suwiji iku fi ikhtiaril ilmi ing dalam mertelaaken milih ilmu wal ustadi lan milih guru wasyari lan milih kanca atau batur atau teman wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana kita memilih ilmu, bagaimana kita memilih guru, bagaimana kita memilih teman. Yang mana antara memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagilan sayogya li talibil ilmi kedue wong kang loro ilmu opo ayah taro yen tamilih sopo talibil ilmu min kule ilmin saking saban-saban ilmu aksana kang luwih bagus-bagus ilmu wamalan milih ing ilmu yahtaju kang hajat sopo talibul ilmi ilaihi maring ma fi amri dini ing dalam perkara agamane talib fil hali ing dalam nalika iku summa mangka nuli summa kemudian ma milih ing ilmu yahtaju kang hajat sapa talibul ilmi ilaihi maring ma fil mali ing dalam meni-meni wa yuqaddimu ilmu tauhid lan dinginaken sapa talibul ilmi ilmu tauhid ing ilmu tauhid wa ya'rifa lan yen tak ngerteni sapa talibul ilmi Allah ing Gusti Allah taala hale mahaluhur Allah. Yang bagi perlu li talibil ilmi ayakhtaru min kulli ilmin aksanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Perlu bagi setiap pelajar untuk memilih tiap-tiap ilmu yang lebih bagus dan ilmu yang lebih dibutuhkan baginya untuk urusan agamanya fil hali ing dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ditekankan di sini bahwa kita dianjurkan, diarahkan untuk memilih ilmu yang paling bagus. Sebetulnya ilmu itu semuanya baik. Ilmu itu semuanya baik. Tapi di sini pilihlah yang lebih baik dulu. Apa itu? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan urusan agama kita, terutama dalam kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan. Wa yuqaddima ilmu tauhid dan tidak ketinggalan pula selain dianjurkan untuk memilih ilmu yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, ilmu agama yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dianjurkan untuk mendahulukan mengetahui ilmu tauhid. Mengapa itu? Mengapa Syekh Burhanuddin ini menganjurkan agar kita mendahulukan ilmu tauhid? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu tauhid itu adalah sebagai pondasi. Ibarat sebuah bangunan, maka ilmu tauhid ini adalah sebagai pondasinya. Manakala ada seseorang ingin membuat suatu bangunan kemudian ditopang dengan pondasi yang sangat kuat, maka insya Allah bangunan yang kita buat itu akan tegar, kokoh, berdiri, dan tidak mudah goyah. Tapi sebaliknya, apabila sebuah bangunan tidak ditopang dengan pondasi yang kuat, maka sudah pasti bangunan tersebut niscaya
akan cepat hancur dan rusak. Oleh karena itu ilmu tauhid ini sangat diperlukan untuk didahulukan untuk dipelajari, karena ilmu tauhid ini adalah berkaitan dengan pengetahuan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'rifalan ngerteni ngawuri sapa talibul ilmi Allah taala ing Gusti Allah taala bidalili kelawan ngalap dalil. Jadi di dalam ilmu tauhid bukan hanya kita mengetahui keesaan Allah, mengetahui sifat dan zat Allah, juga mengetahui dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an maupun ditunjang dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu aziman bitarkil istidlal. Fa inna imanal muqallidi, karena setuhune imane wong kang taklid wa ing kana lamana anak senajana anak apa imanan muqallid anaiku sahihan bener indana mung gue ingsun lakin yakunu tetapi ne ana sapa muqallid anaiku asiman wong kang dosa bitarkil istidlali kelawan sebab ninggalakan ngalap dalil. Kita dianjurkan untuk tidak menjadi orang yang muqallid dalam hal keimanan. Kita harus mencari atau mengetahui dalilnya, dalil yang ada. Dalil itu dalil yang ada di Al-Quran, hadis, maupun dalil yang berupa ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Wa yakhtarolan yen tamili sapa talibul ilmi al-atiqa ing ilmu kang kuna dunal muhdasat aja milih ing ilmu kang anyar. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita lebih mengutamakan dulu ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita, salafus soleh, yang mana mereka itu senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in dan orang-orang soleh berikutnya. Apakah tidak boleh kita mempelajari ilmu yang baru? Boleh-boleh saja, hanya jangan lupa untuk mendahulukan dulu ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Mengapa demikian? Kalau misalnya kita bukan mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh-soleh zaman dulu, lalu siapa yang akan melanjutkan perjuangan para ulama-ulama kita kalau bukan kita sendiri? Jadi intinya bahwa kita dahulukan dulu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, yang dimana bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu salaf, itu otomatis kita ikut melestarikan ilmu-ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada para ulama-ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu pada ngandika sapa para ulama, alaikum pada netepana sapa sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kang kuna, wa iyyakum lan ngraksa sapa sira kabeh, wa iyyakum lan ngraksai ngawake sira kabeh awal muhdasati ing ilmu kang anyar-anyar. Ini para ulama mewanti-wanti kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu kuna, ilmu-ilmu salaf,
yang tadi itu adalah warisan khazanah keilmuan para ulama kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang langsung bersumber dari para orang-orang soleh, tabi'in, para sahabat, dan menyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iya kalan ngreksa sapa sira ang tastaghila yenta ketungkul sapa sira bihadzal jadali ing ikilah ilmu para padu, ilmu tukaran, ilmu debat. Alladzi dhuhara kang wis dadi pertela apa al jadal ba'da ingkiradil akabir ing dalam sawise sedane para agung-agung minal ulama'i saking pira-pira ulama. Fa innahu mangka setuhune al jadal iku yub'idu ngadohaken at-talib ing wong kang lur ilmu anil fiqhi saking ilmu fikih wa yudayyi'u lan nyanyiaken apa al jadal al umra ing umur wa yurisulan ngwarisaken apa al jadal al wahsya ing gersah wal adawata ing satru permusuhan wa huwa utawi ilmu al jadal iku min asyrati saah setengah saking pira-pira tetengere tanda-tandane kiamat. Ya, di sini para ulama sangat mewanti-wanti kepada kita, kepada para santri, kepada para pelajar, kepada para murid-murid agar jangan sampai kita terjebak, terjerumus kepada ilmu poropadu, ilmu tukaran, ilmu debat. Mengapa? Karena dengan memperbesar ilmu debat itu akan membuat membuat kita itu menjauhkan kita dari ilmu fikih. Kemudian juga sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama zaman dulu dengan adanya kebanyakan al-jadal ini, banyak para ulama yang meninggal dunia. Dan itu adalah ulama-ulama yang kaliber dunia, para alim alama, sehingga Syekh Burhanuddin mewanti-wanti agar kita semua menjauhkan dari ilmu yang hanya memperbesar debat. Alasannya begitu, dengan adanya perdebatan, memperbesar perdebatan itu akan menjauhkan kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, jauh dari ilmu fikih. Kemudian dengan memperbanyak debat yang tidak berarti, debat kusir misalnya seperti itu hanya membuang-buang waktu saja, membuang-buang umur saja. Jadi umur kita habis hanya untuk debat kusir. Dan ujung-ujungnya warisul wahsyah, mewariskan gersah. Gersah itu hati yang tidak puas, hati yang dongkol, hati yang penasaran, wal adawata. Dan ini yang harus kita jauhi, yaitu permusuhan, adawah, perselisihan, permusuhan. Wa huwa min asyrati sa'ah. Dan kalau ini benar-benar terjadi, maka ini adalah salah satu tanda dari beberapa tanda akan datangnya hari kiamat. Wartifa'il ilmi lan tetengare ilange ilmu wal fikih lan ilmu fikih. Jadi dengan banyaknya perdebatan itu sebagai tanda akan semakin dekatnya kiamat, kemudian akan diangkatnya ilmu
yang sangat agung ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan hilangnya para ulama yang menguasai ilmu fikih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mangga para santri kalian tetap tekun belajar fikihnya. Kita teruskan lagi ya, nanti setelah wabah ini berakhir, kalian harus lebih rajin lagi, harus lebih tekun lagi dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, agar apa yang kita kerjakan semuanya didasari dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadza warada fil hadis, kadza iku kaya mengkonon warada wistu maka fil hadis ing dalam hadis. Wa ammalan adapun ikhtiarul ustadi utawi milik guru fayam bagi mangka sayog ya apa yakhtaro ing yen ta milih sapa talibul ilmi al a'lama ing guru kang luwih alim wal awra'a lan luwih wara'i wal asana kang luwih sepuh. Dianjurkan untuk memilih guru sebagai pembimbing kita itu adalah guru-guru yang lebih alim, yang ilmunya itu mumpuni, yang ilmunya itu sudah diakui, belajarnya jelas, asal-usulnya jelas, keilmuannya jelas, kemudian kiprahnya juga di tengah-tengah masyarakat juga sudah jelas. Wal awra'a, dan pilihlah guru yang mempunyai sifat wara'a. Apa itu sifat wara'a atau wara'i? Yaitu guru atau ulama yang menjaga perilakunya agar dia tidak terjebak ke dalam perbuatan yang maksiat atau yang perbuatan dosa. Sangat hati-hati sekali dalam melangkah, sehingga sangat takut untuk terjerumus ke dalam jurang dosa. Wal asana lan lui sepuh. Bagusnya itu pilih guru yang sudah sepuh. Mengapa demikian? Karena kalau guru yang sudah sepuh itu ibarat peribahasa Indonesia itu sudah banyak makan asam garam. Jadi dia tahu tentang kehidupan, dia tahu tentang keilmuannya, dan dia sudah banyak pengalaman bergaul dengan masyarakat luas, sehingga bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi juga pengalaman ilmu-ilmu kehidupan yang tidak diajarkan dalam kitab juga kita bisa menimbanya dari pengalaman beliau-beliau itu. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkur. Kama kaya oleh barang ikhtara kang wis milih sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hina idzin nalikane ngaji Hammad bin Abi Sulaiman ing Kyai Hammad bin Sulaiman ba'da ta'amuli sawise ngangen-ngangen wa tafakkurun sawise mikir-mikir. Nah, hal ini juga pernah dilakukan, memilih guru yang kriterianya itu adalah lebih alim, lebih wara' dan lebih sepuh. Ini pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ketika dia memilih guru itu dengan persyaratan yang tadi itu, kriteria yang 3 tadi, lebih alim, lebih wara' dan lebih sepuh. Dan ketika Imam Abu Hanifah memilih guru yang memiliki 3 kriteria tersebut, itu sudah melalui pikir-pikir yang sangat panjang, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, wa qala lan wis ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, moga-moga melasihu ing Abu Hanifah sapa Allah taala Gusti Allah halim mahlur Allah.
Wajadtuhu syaikhan waquran haliman sabura. Wajadtu nemu sapa ingsun ho ing Kyai Hammad bin Abi Sulaiman syaikhan ing guru kang wis sepuh waquran kang agung haliman tur kang aris ulas saburon tur kang sabar. Aku telah menemukan guru yang lebih tua, yang lebih agung, yang lebih lemah lembut, dan yang lebih sabar. Itu pengakuan Imam Abu Hanifah ketika beliau ngalap berkah, luru ilmu, berguru kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Wa qala lan ngendika maning sapa Abu Hanifah sabatu inda Hammad bin Abi Sulaiman wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi. Sabatu netepi sapa ingsun inda Hammad bin Abi Sulaiman ing dalam ngersane Syekh Hammad bin Abi Sulaiman wa qala lunis ngendika sapa Imam Abu Hanifah sami'tu ngrungu sapa ingsun hakiman ing ngendikane wong kang pinter min hukamai Samarqandi saking setengah pira-pira wong pintere negara Samarqandi. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Qala wis ngendika sapa hakim inna wahidan setuhune wong swiji min talabatil ilmi saking pira-pira wong kang padalur ilmu syawarani syawar njaluk rembugan sapa wahidun ni ing isun fi talabil ilmi ing dalam amri ilmu. Wa kana lan ana sapa wahid ana iku azama nyeja sapa wahid ala dhihab ing atase lunga ila Bukhara maring kota Bukhara li talabil ilmi karena pengen luru ilmu. Wa kada lan iku kaya mengkonon tingkae wahid yang bagi sayogi alias perlu apa ayu syawira yen tarembugan atau musyawarah fi kulli amrin ing dalam saben-saben sawiji. Fa inna Allah mangka setune Gusti Allah taala hale mahlur Allah ego amara ngongkon sapa Allah rasulahu ing utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan kongkon musyawarah atau rembugan fil umuri ing dalam pira-pira perkara walam yakun lan ora nana sapa hadun wong sawiji iku aftona luwih pinter sapa had minhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'alan sertane mengkonon wa ma'adzari kalan sertane mengkonon umira dan perintahaken bil musyawarati kelawan kongkon musyawarah atau rembugan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan tentang pentingnya seseorang itu melakukan musyawarah, minta pendapat orang lain tentang beberapa hal atau tentang segala hal. Seperti yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu ketika dia mau menimba ilmu, ketika dia mau menuntut ilmu, sebelum dia melangkah, itu minta saran dan pendapat dulu dari orang lain sebagai bahan masukan, sebagai bahan pertimbangan. Agar ketika dia memutuskan sesuatu, maka keputusannya itu adalah tepat. Mengapa hal itu dilakukan? Mengapa musyawarah itu hendaknya dilakukan? Karena memang yang namanya musyawarah itu sejak zaman dulu itu sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dalam menuntut ilmu, tapi melakukan musyawarah itu dalam segala hal kehidupan.
Gusti Allah saja itu memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa melakukan musyawarah rembugan untuk memecahkan sebuah perkara atau masalah. Dan memang ini selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau memutuskan apa yang sebaiknya pada awal-awal Islam ini mulai tumbuh berkembang, itu belum ada tanda untuk memanggil umat Islam sholat. Rasulullah tidak segan-segan mengundang para sahabatnya untuk berkumpul, minta saran dan pendapat bagaimana sebaiknya tanda panggilan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat yang pada waktu itu banyak sekali pendapat dari para sahabat. Ada yang pendapat sahabat yang menggunakan lonceng. Rasulullah terima saja, tampung saja semua pendapat itu, tidak langsung menolaknya, ditampung dulu. Ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana ya Rasulullah kalau memanggil umat Islam itu sholat berjamaah dengan menabuh bel. Rasulullah tampung. Kemudian ada lagi, bagaimana kalau misalnya memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan menyalakan api. Rasulullah tampung. Bagaimana ada sahabat lain yang berpendapat kalau misalnya sudah tiba waktu sholat mengibarkan bendera. Rasulullah tampung dulu. Hingga pada akhirnya ada sahabat Abdullah itu menyampaikan bahwa pada suatu malam beliau bermimpi diajarkan lafaz azan itu. Kemudian oleh sahabat Abdullah disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian pendapat-pendapat yang lain itu ditanggapi dan kemudian diputuskan bahwa panggilan sholat supaya membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain itu dengan menggunakan lafaz azan. Itulah indahnya musyawarah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau melakukan strategi perang, seperti yang terjadi pada waktu perang Khandaq. Itu yang punya gagasan perang Khandaq itu kalau tidak salah itu dikemukakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia punya pendapat bagaimana ketika menghadapi musuh yang jumlahnya sedemikian, kemudian peralatan perangnya begitu lengkap, kemudian sedangkan umat Islam jumlahnya segitu, maka tidak segan-segan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menerima masukan dari para sahabatnya, dan kemudian karena dianggap baik dan tepat, maka usulan dari sahabat Salman Al-Farisi itu dilakukannya. Dan alhamdulillah dalam sejarah Islam tercatat bahwa dalam perang Khandaq itu dimenangkan oleh umat Islam. Jadi tidak ada salahnya ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan apapun itu lebih baik untuk dimusyawarahkan, karena dengan musyawarah itu nanti banyak opsi atau banyak pilihan-pilihan yang bisa mempermudah dalam urusan kita atau mempermudah langkah kita. Siapa manusia yang lebih pintar, yang lebih cerdas di alam dunia ini? Tentunya kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih cerdas di alam dunia ini ya, selain Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mengapa Gusti Allah di dalam hal sesuatu perkara menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah? Kanjeng Nabi Muhammad saja yang notabene adalah orang manusia pilihan Allah, manusia yang cerdas, tapi tetap oleh Allah disarankan untuk melakukan musyawarah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, sebagai umatnya yang tentu saja banyak kekurangan-kekurangannya, banyak kekhilafan-kekhilafan-nya. Maka dengan musyawarah insya Allah
adalah jalan terbaik untuk memutuskan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umuri hatta hawaijil bait. Wa kana lan anna sapa Kanjeng Nabi Muhammad ana iku yushawiru rembukan atau bermusyawarah sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fi jamil umuri ing dalam sakabehane pira-pira perkara hatta hawaijil baiti sehingga pira-pira kebutuhan umat. Demikianlah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia tidak pernah meninggalkan musyawarah hingga urusan yang berkaitan dengan rumah tangga pun selalu dimusyawarahkan. Para hadirin, para santriwan, santriwati, para alumni yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di channel kita Yahidya pada sore hari ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini sebagai pembuka kembali setelah beberapa hari absen karena uzur sakit. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada sore hari ini ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan ya walaupun satu huruf, dua huruf, satu kata, dua kata bisa menambah ilmu kita pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian kami ada benarnya, itu semata-mata atas hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan saya, dan apabila banyak penyampaian dari kami kesalahan-kesalahan, itulah semata-mata karena kebodohan diri saya sendiri. Oleh karena itu, atas segala kekurangannya dan kesalahannya tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa sesudah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.